Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada tugas soal model AKM pada halaman 360 sampai 363 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Namun terlebih dahulu, perhatikan dan baca secara seksama wacana yang berjudul penyakit ginjal kronis pada halaman 360 sampai 361. Baik, untuk soal pertama ini berdasarkan teks berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan data informasi penyakit ginjal kronis. Baik, berikut adalah analisis dari pernyataan tersebut berdasarkan teks. Untuk pernyataan pertama dianggap benar. Berdasarkan teks, pada tahun 2013, sebanyak 2/1000 orang atau sekitar 499.800 penduduk Indonesia menderita penyakit ginjal kronis. Kemudian, pernyataan kedua dianggap benar. Teks menyebutkan bahwa dialisis, yaitu cuci darah, adalah salah satu metode perawatan penyakit ginjal kronis. Kemudian untuk pernyataan ketiga dianggap salah. Prevalensi tertinggi terjadi pada usia di atas 75 tahun, bukan di bawah 35 tahun. Untuk pernyataan keempat dianggap benar, disebutkan dalam teks bahwa prevalensi penyakit ginjal kronis pada usia di atas 75 tahun adalah 6/1000 orang, yaitu setara dengan 0,6%. Dan untuk pernyataan terakhir, yaitu yang kelima, ini dianggap salah. Dalam teks disebutkan bahwa penyakit ginjal kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya, termasuk stroke. Jadi kesimpulan, pernyataan yang sesuai dengan teks adalah nomor 1, 2, dan 4. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini, yang dalam hal ini termasuk kategori soal pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Penyebab utama penyakit gagal ginjal kronis adalah titik-titik. Bagian, kita bisa pilih opsi diabetes. Dari teks dan grafik, penyebab utama penyakit ginjal kronis meliputi hipertensi dan diabetes. Namun, data pada grafik menunjukkan bahwa jumlah kasus akibat diabetes konsisten lebih tinggi dibandingkan hipertensi. Oleh karena itu, diabetes menjadi penyebab utamanya. Again, kita masuk ke soal ketiga berikut ini. Bagaimana hubungan antara penyakit diabetes dan penyakit ginjal kronis? Simak pembahasan berikut, Gen. Diabetes memiliki hubungan langsung dengan penyakit ginjal kronis karena kadar gula darah yang tinggi dalam diabetes dapat merusak fungsi penyaringan ginjal. Kerusakan ini meningkatkan risiko gagal ginjal kronis. Ginjal pada penderita diabetes bekerja lebih keras akibat kadar gula darah yang tinggi, sehingga pembuluh darah ginjal rusak. Akibatnya fungsi ginjal menurun dan memicu penyakit ginjal kronis. Hal ini menjadikan diabetes sebagai salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Bagian kita lanjut ke soal keempat berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut. Penelitian di Amerika Serikat, orang yang mengkonsumsi cola 2 gelas atau lebih per hari memiliki resiko 2,3 kali penyakit ginjal kronis. Bagaimana penjelasan pernyataan tersebut terkait penyakit gagal ginjal kronis? Bagian konsumsi 2 gelas atau lebih minuman cola per hari dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis sebesar 2,3 kali karena kandungan gula tinggi dan fosfat dalam cola dapat membebani dan merusak fungsi ginjal. Minuman cola umumnya mengandung gula tinggi yang meningkatkan risiko diabetes yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Selain itu, kandungan fosfat dalam cola dapat mengganggu keseimbangan mineral tubuh, menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang. Kebiasaan konsumsi cola secara berlebihan memberikan tekanan pada ginjal, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit gagal ginjal kronis. Oke, kita lanjut untuk soal 5 berikut. Sejak tahun berapa hipertensi menjadi penyebab kedua tertinggi penyakit ginjal kronis? Again,
Berdasarkan grafik pada teks, hipertensi menjadi penyebab kedua penyakit ginjal kronis setelah diabetes terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah kasus mencapai 30.000 lebih kasus. Bagian kita masuk ke soal ke-6 berikut ini dengan rujukan teks wacana yang berbeda, yaitu kali ini berjudul Mengapa Kita Berkeringat pada halaman 362. Kita masuk untuk soal ke-6. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan informasi mengapa kita berkeringat. Bagian berikut adalah jawaban untuk soal 6 berdasarkan wacana mengapa kita berkeringat. Untuk pernyataan pertama dianggap benar karena keringat dihasilkan untuk membantu menormalkan suhu tubuh saat beraktivitas fisik atau ketika suhu lingkungan sedang tinggi. Kedua, dianggap benar. Proses pelepasan keringat merupakan bagian dari termoregulasi tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Untuk pernyataan ketiga dianggap salah. Keringat asin dihasilkan oleh kelenjar ekrin, bukan apokrin. Kelenjar apokrin cenderung menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Untuk pernyataan keempat dianggap benar. Berdasarkan tabel, keringat mengandung protein, urea, amonia, dan natrium. Dan untuk pernyataan yang terakhir atau kelima dianggap benar, yang mana tingkat keasinan keringat dipengaruhi kadar garam dalam tubuh yang bergantung pada makanan yang dikonsumsi. Bagian kita masuk pada soal 7 berikut ini. Jumlah penderita axillary hyperhidrosis di Amerika Serikat sebanyak titik-titik. Bagian jawaban yang benar yaitu sekitar 3,9 juta. Nah, berdasarkan informasi pada wacana, prevalensi hiperhidrosis adalah 2,8% dari total populasi. Nah, jika total populasi adalah 150 juta orang, maka didapat jumlah penderita sebanyak dikalikan saja yaitu 4.200.000 orang. Nah, dari jumlah tersebut 50,8% mengalami axillary hyperhidrosis, yaitu keringat berlebih di ketiak. Sehingga kita kalikan saja 50,8% dikali jumlah penderita yang sebesar 4.200.000. Maka didapat jumlah yang mengalami keringat berlebih di ketiak yaitu 3.900.000 orang. Maka ini sesuai dengan opsi D. Bagian kita lanjut untuk soal ke-8. Apa yang dimaksud dengan hiperhidrosis? Bagian hiperhidrosis adalah kondisi medis di mana seseorang mengalami produksi keringat berlebihan yang tidak terkait dengan aktivitas fisik atau suhu lingkungan. Kondisi ini biasanya terjadi pada area tertentu seperti ketiak, telapak tangan, telapak kaki atau wajah. Hiperhidrosis dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan emosional serta mempengaruhi kualitas hidup penderita. Kita lanjut untuk soal 9 berikut. Berapa banyak persentase pengidap axillary hyperhidrosis yang merasa percaya diri? Bagian berdasarkan wacana, 72% pengidap axillary hyperhidrosis merasa kurang percaya diri. Dengan demikian, hanya 28% dari pengidap yang merasa percaya diri. Dan kita masuk pada soal 10 berikut ini, gens, sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Setujukah kalian bahwa dengan dihasilkannya keringat, maka suhu tubuh akan tetap terjaga dan stabil ketika berolahraga? Tuliskan alasannya. Bagian dalam hal ini kita pilih setuju dengan alasan ketika berolahraga suhu tubuh meningkat karena terjadi pembakaran energi oleh otot yang memerlukan oksigen. Proses pembakaran ini menghasilkan panas sehingga suhu tubuh menjadi lebih tinggi. Untuk menstabilkan suhu tersebut, tubuh mengeluarkan keringat melalui kulit. Penguapan keringat dari permukaan kulit membantu membuang panas dan menjaga suhu tubuh stabil. Jika suhu tubuh tidak distabilkan, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan, seperti resiko heart stroke atau kelelahan akibat panas. Mungkin itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 360 sampai 364 di buku pegangan biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.